semuanya dimulai dari kesewenang-wenangan pemerintah. Kalau misalnya gubernur BI ini gantinya terlalu cepat, lu orang investor makin takut gak buat naruh modal di Indo? Ada yang bilang bensin naik untuk menutupi isu untuk menutupi pengesahan undang-undang Polri. Iya. Bego juga. Tapi pemerintah kenapa nggak bisa on time? Soal Dia ngasih statement Pertamax naik, itu malam-malam, Pak. Itu aja udah janggal banget menurut gue tuh. kalau kita mau simpulkan, apakah ini perlawanan Indonesia versus antek-antek asingnya akhirnya selama ini disebutkan atau gimana? Kok dua sih minum lu? Gue bawa 2 gelas karena 2 isu yang sedang naik hari ini. 3 sama ini. 3 ya? Satu lagi apa? Kan kalau gue bensin sama UU Polri. Pertamax, iya bensin. Bensin. Rupiah. Oh iya benar. Gimana Sam? Gimana, Al? Kembali lagi kita akhirnya kesini lagi. Ya, Gue ngerasa seminggu ini tuh kayak waktu yang lama gitu. Karena banyak hal banget yang terjadi. banyak banget sih, memang. Justru kerasnya cepet gak sih kalau kayak gitu? Enggak, gue ngerasanya kita syuting kayak udah lama aja. Iya. Nggak tahu kenapa. Biasanya seminggu kita tuh ada satu isu doang gitu. Iya. Ini dor-dedor. 3 isu langsung. Apa? Sebenarnya pertama yang paling di highlight kan bensin. Tapi di hari yang sama ada juga pengesahan yang sangat buru-buru dan gercep sekali. Polri. Betul, Polri. Iya. Yang di highlight adalah kita mau main yang mana dulu? Mau MBG bensin dulu atau mau Kalau ngelihat timeline pertama, rupiah menurut gua. Oke. Rupiah dulu, habis itu kita ngomonginnya Polri dulu ya. Polri baru pertama. Oke. Kalau rupiah kemarin kan akhirnya rekor ya, nembus 18.000. Iya. Dan hari ini apa kemarin juga dolar Singapura 14.000. 14.000. Tapi kalau nggak salah sekarang turun lagi jadi 17 sekian. 17.000 sekian. Fluktuatif lah dia. Nah, akhirnya ada counter narasi lah. Yang agak janggal, tapi sebenarnya itu agak aneh. Apa? Orang bilang, ini udah turun kok nggak diapresiasi? Ya kan turunnya juga nggak sesuai sama harga awal aja 16.000. Masa ini udah baru 17.000 udah harus diapresiasi lagi? Itu juga tuh, Al. Jadi sekarang tuh seakan-akan standar masyarakat itu, karena ngeliat pemerintahan hari ini standarnya sangat buruk, jadi mereka menormalisasi kalau 17.000 tuh satu hal normal dan bagus gitu loh. Padahal kan harusnya lu target ya, harapan gue ya mostly ya, Purbaya tuh bisa ngomong gini, ya kita akan mengejar target kita nanti angka rupiah dalam dolar itu bisa nyampe di angka 12.000. Oke. Jadi target tuh jauh gitu loh. Yeah. Ya bener ya tinggal bilang aja bertapik gini. Tapi ya sekarang 17.000 udah diapresiasi lah. Akhirnya tapi jadi isu. Kalau tadi karena lu ngomong Purbaya, kan sama seperti apa yang gue digoreng gara-gara gue FVP kan. Nggak usah sombong, bagian FVP-nya nggak usah sombong. Enggak, maksudnya kan jadi rame di komen. Iya. Soal kesalahan kita melihat bahwa Purbaya itu bermainnya di fiskal, bukan moneter. Atau kebalik, gue lupa. Intinya kalau soal dolar tuh yang harus bertindak BI kan. Iya. Gitu. Sementara Presiden BI juga sekarang kalau nggak salah ponakan Prabowo juga. Prabowo, iya. Orang Prabowo juga intinya. Tapi ada isu lagi yang menarik katanya. Kemarin Purbaya bikin statement lagi. Dia bilang, kalau saya adalah Presiden BI atau gubernur ya? Gubernur. Kalau saya adalah gubernur BI, saya bakal gini. Iya. Akhirnya muncullah spekulasi. Dia tuh lagi ngincer pengen ganti jadi gubernur BI, bukan jadi Menke, karena katanya udah ada nama juga yang buat jadi Menke. Iya. Nah, ini jadi isu. Nah, gini, menurut gue ya. Kalau misalnya gubernur BI ini gantinya terlalu cepat, lu orang investor makin takut gak buat naruh modal di Indo? Dari awal juga kan sudah takut. Sepakat bagian. Makanya yang teman gue salah satu yang aktif di trading, dari akhir tahun kemarin, dia bilang apa? Beli emas katanya. Oh, oke. Kita tahu biasanya perkembangan emas itu kan 5% aja udah keren. Iya. Dalam setahun naik harganya. Dia berani jamin apa coba kata teman gue? Mana beli emas sekarang waktu di awal-awal tahun, akhir tahun naik 2 kali lipat. Wih deh. Spekulasi dia gitu. Iya, hitung-hitungan orang-orang market tuh begitu katanya, orang-orang yang aktif di trading. Nah itu menarik juga kan, karena pada akhirnya ya itu kita lihat ini biar agak kebayang dulu deh gitu. Kenapa tiba-tiba emas, tiba-tiba dolar, tiba-tiba dan lain-lain. Di pasar, di market tuh kan kalau lu pernah buka aja aplikasinya, lu pasti lihat USD versus apa. Iya. Tulisan trading tuh begitu. Nah, terus
Ntar pilihannya adalah buy atau sell. Akhirnya masuklah ke propaganda yang sekarang lagi lawan-lawanan kita dengan Singapura. Oke, ya benar. Ya kan, gitu. Singapura bilang sell Indonesia, buy Singapura. Ya. Akhirnya kita di counter naratifnya. Ada counter narasi, entah buzzer, entah memang ya publik yang menyukai market Indonesia, ya bilangnya sell Singapura, buy Indonesia. Iya, benar. Kalau lu ada info apa soal jual beli tetangga ASEAN kita ini? Jadi karena tadi ngomonginnya Singapura, kalau kita ngomongin secara rupiah dan juga kemajuan Indonesia dalam sisi ekonomi, kalau Indonesia ini ekonominya sudah mandiri, negara yang paling khawatir adalah Singapura. Karena gini, Singapura itu kan sekarang jadi tempat di mana pemodal-pemodal, investor-investor berkumpul se-Asia. Gitu. Kalau nanti Indonesia sudah menemui titik kemandiriannya dalam ekonomi, sudah lebih stabil, sudah lebih settle, fasilitasnya mumpuni, nanti orang-orang geser bukan dari Singapura, tapi sekarang ke Indo nantinya. Pertanyaannya emang kita ada ke arah ke sana? Gue harus lihat, gue jujur, secara objektif, gue lihat Prabowo tuh punya keinginan ke sana. Gue ngelihatnya. Oke. Tapi memang planning dia dalam menuju ke sana, ini sayangnya tidak dibantu oleh orang-orang yang mumpuni juga. Contohnya apa? Kalau Prabowo sekarang mau survive, dan kalau Prabowo sekarang mau jalan dengan pemerintahan yang baik, dia kan harus bisa mengelola program prioritasnya, yang apalagi program prioritas dia sangat populis. Oke. MBG dan juga KDMP atau Koperasi Merah Putih. Sayangnya adalah orang-orang yang mengisi MBG dan Koperasi Desa ini bukan orang kompeten. Oke. Lu lihat gak kemarin jubir dari fraksi Gerindra? Bukan fraksi ya, jubir Gerindra lah intinya. Iya. Dia jubir atau Bakom juga masih enggak ya? Jubir dia. Dia memperankan diri sebagai juru bicara Gerindra. Oke. Dia ngomong gini. Yang masih muda kan? Masih muda. Itu mukanya villain banget jujur. Lu lihat gak orang yang kumisan belanda gitu? Kayak Bila Indrajaya. Terus? Jadi dia tuh waktu itu ngelawanan sama Tio, kalau lu tahu. Mas Tio ini mantan ketua BEM UGM. Statementnya jelas menurut gue dan argumennya valid. Kalau dia bilang hari ini MBG itu tidak diisi oleh orang yang kompeten dan yang punya moral lah intinya. Sekarang pemerintahan tuh kayak gitu. Dan dijawab juga sama jubir Gerindra ini, Bu Nanik sekarang yang jadi kepala MBG, berarti wartawan nggak boleh jadi kepala MBG, kepala Badan Gizi gitu. BGN lah bahasanya. Ya kalau gue bilang memang harusnya wartawan nggak usah jadi kepala BGN. Ya. Secara fair to say gue harus bilang kayak gitu. Ini untuk wartawan silahkan ya, nanti kita berdebat aja gitu. Gue sepakat kalau ya nggak masalah. Nantang ego. Bukan nantang, gini. BGN itu kan mengelola MBG programnya besar banget. Gue paham kalau BGN ini harus memiliki kemampuan manajerial. Tapi lu lihat track record Nanik gak? Lu lihat gak lu? Gue nggak tahu. Yang sempat beredar tuh adalah dulu waktu dia masih aktif ngeritik. Iya. Itu doang yang gue tahu. Ada di Twitter sekarang lagi rame, lu bisa cek. Dia sempat pakai baju, saya akan memilih gubernur yang Islam. Wah kacau pak kata gue. Orang kayak gini pak jadi kepala BGN. Dia orang mana? Apa? Daerah mana dia KTP-nya kota mana? Gue nggak tahu. Cuman kalau ngomonginnya gubernur yang Islam, berarti kan itu pertempuran agama, politik identitas lah. Yang paling erat kan ya Jakarta mungkin ya. Jadi kayak gitu. Jadi kalau ngomongin tentang Prabowo as a whole government, kalau Prabowo sekarang mau bertahan, Prabowo harus bisa mempertahankan MBG dan juga Koperasi Desa. Kalau ini dua nggak bisa bertahan, trust publik kepada Prabowo hancur, antek asing bisa masuk. Iya, itu benar. Bicara bertahan, gue rasa karena kita di negara demokrasi dan sangat-sangat terpengaruhi oleh globalisasi yang sudah sangat merajalela lah ya, gitu. Kita aja bisa mendapatkan informasi tentang Amerika lagi ngapain detik ini juga bisa, gitu kan. Gitu. Itu yang paling penting untuk bertahan tadi gitu, benar, adalah legitimasi publik. Benar. Gitu kan. Benar kayak tadi obrolan kita di atas soal kalau program-program yang diutamakan oleh Prabowo ini berjalan dengan baik, publik tidak akan semarah ini. Benar. Bahkan kita bisa bilang, kita bisa asumsi, orang akan peduli kalau dolar naik juga. Kalau KDMP dan MBG-nya nggak hancur. Ya, walaupun ya mungkin akan ada tetap ya. Iya, betul, pastilah. Maksudnya, wave-nya kan akan ada. Tapi kan udah biasa ketika ada hal lain yang baik, di-highlight yang buruknya, gitu kan. Gitu. Sama lah, kayak kita juga kan akhirnya meng-highlight hal yang buruk. Cuman sayangnya sekarang tidak ada highlight hal yang baik untuk sekarang, nggak ada yang bisa di-highlight gitu, hal baiknya apa gitu. Benar. Hal baik terakhir yang ada dari pemerintah adalah hiburan
soundtrack AI MBG Bahlil. Mas Itu doang Bahlil kan, gitu itu doang yang jadi hiburan masyarakat sekarang. Sumpah, gue sangat mengkritik orang-orang yang masih ngeplay lagu MBG. Iya. Kesel banget gue, demi Tuhan. Jujur gue apal lirik. Serius lu? Iya gila itu. Maksudnya gini, gue punya adik dan adik gue nyanyiin itu terus. Gue sampai ngomong, oh kemarin dia diintroduce di mana tuh dikenalin? di HIPMI. Pakai itu. Iya. Iya. Wah, kampret kata gue. Lu sekarang boleh nyanyi seneng-seneng ngomongin MBG semua segala. Nanti 2009 dia tiba-tiba nyapres, tiba-tiba nyawapres. Ya kan itu konsekuensi juga. Kita pernah, we've been through this. Iya. Jadi, nah ini akhirnya masuk ke Bahlil nih ya. Bahlil. Lu udah ngelihat Bahlil lagi belum berstatement tentang walaupun kita agak geser ya, Pertamax. Udah ya nggak apa, ini masuk ke bensin, nggak apa kita. Belum lah, sekarang kan kemarin terakhir dia lagi ngebahas soal tuduhan dia S3-nya cacat lah. Oh ininya ya, apa? Disertasinya ya. Belum ada ke sana, karena kemarin kayaknya belum naik. Oh iya. Si bensinnya. Cuman itu juga kita pertanyakan lah. Mungkin jadi tantangan juga untuk Pak Bahlil. Coba kemarin kan Anda waktu Pertalite kayak jadi naik, seolah kayak pahlawan banget tuh, muncul banget. Nah, coba sekarang Pertamax naik, mau kayak gimana responnya? Iya. Ya kan, gitu. Itu menarik. Cuman kalau lu jadi Bahlil sekarang menghadapi semua situasi ini, udah mau dolar begitu, MBG bla bla bla, Polri juga rame. Iya. Bensin lu bakal respon gimana? Kalau gue jadi Bahlil, maksudnya kalau gue jadi Menteri SDM. Kalau gue jadi Bahlil, gue bakal fair, gue bakal bilang, maksudnya dengan kondisi hari ini kita bisa bilang subsidi kita itu sudah menjadi beban negara yang berlebih gitu. Oke. Tapi ya kalau gue jadi Bahlil juga gue nggak bisa bilang kalau ya ini salah MBG. Oke. Gitu loh. Jadi gue ngerti posisi Bahlil juga saat ini kalau berstatement dia serba salah. Iya. Gitu loh. Makanya ya dia menutup diri dari media kalau gue lihat hari ini tuh. Cuman akhirnya walaupun nutup dari media, dia tetap datang aja tuh ke acara-acara HIPMI, acara-acara apa gitu-gitu. Padahal gampang kalau gue jadi Bahlil nih ya, gue jawab, Dinda karena baru sampai. Udah betul ya, kalau gitu aja. Nanti aja jawab ya. Gampang jadi Bahlil lagi. Iya. Ya tapi bensin. Nah sekarang geser dikit lah, kita ke bensin dulu. Karena ini semuanya nyambung sebenarnya. Kalau kita coba untuk kasih paham juga bahwa sebenarnya semua isu ini tuh kan berkaitan. Gitu benar. Kaitannya dengan apa? Kalau bensin, karena Selat Hormuz masih tidak stabil. Benar. Kan gitu. Jalur minyak ini masih sangat-sangat dipertanyakan karena ini konflik Iran dan US pun tertutup karena kita banyak konflik internal negara. Benar. Jadi kita jadi nggak ngikutin gitu. Palestina juga sekarang udah gimana kabarnya gitu kan. Nah, bensin ada karena bukan infiltrasi karena pengaruh luar. Iya. Ya kan? Dolar jelas pengaruh luar karena kan dolar aja punya luar. Benar. Berarti kan kalau kita mau simpulkan apakah ini perlawanan Indonesia versus antek-antek asingnya akhirnya selama ini disebutkan atau gimana? Tadi dalam pertanyaan itu gitu. Apakah ternyata selama ini betul lah gitu akhirnya yang disebutkan antek-antek asing ini tuh sudah mulai bekerja, entah sebutannya Soros lah atau Intel mana dan lain-lain. Kalau ngelihat Intel sih. Kalau ngelihat antek asing sekarang bekerja secara langsung ke masyarakat, gue belum lihat. Saya secara pribadi. Tapi antek asing sudah masuk ke dalam sistem, gue udah lihat. Sorry, gue tambahin. Karena kemarin udah mulai ada isu waktu, kalau nggak salah satu demonstrannya Bivitri yang segel BGN, kantor BGN. Oh iya. Itu udah difitnahnya Soros. Mereka iya. Oh. Di Twitter ada yang kayak nge-repost terus kayak, kenapa sih lu pada susah banget ngaku aja emang lu pada di-funded oleh Soros. Udah sampai kayak gitu. Lanjut. Tapi gini ya, kalaupun antek asing sekarang masuk, kalaupun akhirnya George Soros pun hari ini masuk ya, sebenarnya tuh bukan gampang sih. Itu tuh bisa banget di counter gitu loh. Dan kalau misalnya kemarin kayak Bu Bivitri itu menolak untuk BGN melanjutkan MBG, secara pribadi gue tetap sepakat walaupun misalnya gue tahu misalnya dapat isu Bivitri ini antek asing. Tapi kalau yang diperjuangkan bener ya kenapa enggak? Oke. Masalahnya adalah hari ini pemerintah tidak berani berstatement. Jadi maksudnya mengcounter narasi itu. Toh sama halnya, gini. Jadi poin argumen gue adalah, kalau hari ini antek asing masuk ke Indonesia, dan apa yang dia titipkan untuk jadi isu ini suatu hal yang benar, untuk kesejahteraan kita, gue nggak masalah untuk mendukung. Tapi kan itu yang bahaya. Tapi gini, kalau pemerintah juga akhirnya memberikan statement-statement yang bagus, planningnya jelas, strateginya jelas, kayak gimana, gue juga tetap mendukung. Kebayang nggak sih? Oke. Jadi secara fair, kalau antek asing masuknya bagus, gue mendukung. Kalau
Prabowo dan pemerintahan masuknya bagus, gue juga dukung. Jadi yang jelas adalah kesejahteraan masyarakatnya. Oke, ya itu kalau gue simpulkan adalah definisi menjadi seorang nasionalis. Oh jelas. Karena yang kita cintai dan kita dukung adalah negara, bukan pejabatnya. Gitu. Jadi pejabat negara sangat boleh salah, tapi negaranya tidak. Gitu. Jadi sekarang kita ngomong gini, kita jelek-jelekin siapapun, kita bukan sedang menjelek-jelekan negara sendiri. Tapi yang sedang kita jelek-jelekan adalah substansi-substansi yang buruk yang selalu muncul dari pejabat-pejabat sekarang. Benar. Itu kan lah ya, intinya begitu. Tapi dari statement lu, gue cukup counternya begini. Kalau lu akhirnya tadi mencoba untuk kayak, oke, kita dukung yang baiknya. Yang bahaya kan adalah infiltrasi atau titipannya. Misalkan, taruhlah benar isu bahwa yang kemarin demo BGN ini adalah titipan. Oke. Berarti kan ada apa? Ada kecamuk bahwa mereka akhirnya bisa ditransaksikan juga apa? Asingnya takut BGN-nya berjalan dengan baik. Kalau gitu gimana? Jadinya kan seolah-olah terdengarnya lu juga mendukung MBG kalau begitu. Ngerti nggak maksudnya? Nih kan, oke. BGN disegel nih. Ya, okay. Ada protes, kantor BGN disegel. Oke, ternyata benar isunya. Dia difunded oleh asing. Atau Soros lah, biar kita pakai gampang, pakai nama. Nah, sekarang, seorang Soros atau antek-antek asing ini, mungkin nggak nge-funded sesuatu tanpa butuh benefit? Nggak mungkin. Dengan mindset kapitalis tidak mungkin, kan? Nggak mungkin. Nah, itu makanya. Kalau kita membiarkan itu terjadi, dan seolah-olah kita tidak berpihak dengan presiden, berarti kan kalau lu tadi mengharapkan counter narasi dari pemerintah, mereka kan akan bilang begitu. Itu adalah isu yang sedang dinaikkan untuk memecah belah bangsa kita. Oleh karena itu support terus MBG dan KDMP. Kan gitu. Nah, itu yang salah jadinya menurut gua. Kenapa? Gini. Tadi ya, kalau misalnya akhirnya antek asing bantu untuk kita mendemonstrasikan MBG, karena MBG hari ini kan secara struktural kacau. Gitu. Ya itu kita punya kesepakatan yang sama ya di situ ya. Dan sepakati juga bahwa MBG adalah program yang bagus sebenarnya. Sebenarnya bagus. Tapi yang lu sempat bilang, ya itu in long term kan. Betul. Gitu. Nah, jadi kemudian kalau misalnya kita masuk ke dalam, tadi yang gue berharap pemerintah harusnya bisa berstatement, yang salahnya adalah hari ini, pemerintah itu statementnya selalu jelek. Yang selalu kita bilang kemarin di podcast sebelumnya. Kalau harusnya pemerintah itu memberikan komunikasi publik itu bagus. Planningnya jelas, strateginya jelas. Kemudian kalaupun misalnya ternyata ada suatu hal yang sifatnya dikritik, mereka tidak menjawab dengan sentimen. Bahkan menurut gue akan gentle banget kalau gini. Gue menantang pemerintah untuk tidak pernah memakai bahasa antek asing lagi. Prabowo-nya sih. Iya, kayaknya karena in public Prabowo yang paling banyak ngomong. Dan iya maksudnya Prabowo nanti harus menjelaskan itu ke bawah-bawahannya juga. Jadi apa? Kalaupun ternyata orang Indonesia yang di-funding oleh asing, ya udah gak jadi masalah. Tinggal pemerintah memberikan kebijakan yang lebih baik lagi. Tinggal ngomong, ya baik masyarakat sekitar, ini kita lagi gini-gini dan sebagainya. Planningan nanti ke depan kita bakal gini-gini. MBG akan diperbaiki bagian sini, dan sini. Gini, gue sih ngelihatnya kenapa akhirnya belum ada muncul statement apapun dari pemerintah? Karena bingung juga, Sam. Kenapa bingung? Si Malaka mah nggak akan ada output yang benar. Apapun. Contoh tadi, oke, kita amini Presiden Prabowo akan ngomong kayak lu tadi. Kita menghadapi situasi begini, lalu plan kita akan begini. Ya. Bukannya itu akhirnya jadi nge-spill juga apa rencana yang akan dilakukan oleh pemerintah. Karena kan seolah-olah ini tuh sekarang sudah terjadi dalam tanda kutip peperangan. Entah perang secara ekonomi, entah perang secara isu. Ini perang strategi lah. Betul. Makanya jadi kalau strategi diomongin, iya. Ketahuan dong. Gitu kan? Tapi kalau nggak diomongin, masyarakat tetap jenuh. Iya, masyarakat tetap pusing. Iya. Jadi dilemanya gini, karena gue akhirnya harus melihat dampaknya ke masyarakat apa kan? Iya. Jadinya itu adalah kita terpaksa ikut perang. Kita adalah objek perangnya menurut gue jadinya. Kita collateral damage. Oh iya, begitu. Gitu. Jadi mau Indonesia menang atau mau antek asingnya menang, kita mah rugi. Karena ya banyak lah, siapa filsuf atau apa juga sering nge-quotes. Dalam perangan itu kan nggak ada yang benar-benar untung kan? Iya benar. Semuanya merugi. Benar. Jadi tapi, apa gitu? Lu pengennya tuh ketika lu pengen begitu, gue bisa counter lagi gitu. Lu pengennya gimana? Gue bisa counter lagi karena emang kebingungan itu tuh gue rasa itu yang terjadi di istana sekarang. Iya. Berarti tapi gini, kalau gue akhirnya bisa berkompromi kalau pemerintah gak usah
menjelaskan strategi secara detailingnya kayak gimana. Oke. Tapi menurut gue pemerintah harus ngasih suatu kejelasan aja deh. Atau hanya statement yang bentuknya afirmatif? Iya, gak masalah, afirmatif. Jadi kayak misalnya gini, hari ini kan kita demonstrasi ya tadi dan sebagainya. Mereka resah rupiah naik, mereka resah Pertamax naik semua segala. Ya udah, lu afirmasi aja. Lu tinggal ngomong, baik masyarakat Indonesia yang ada hari ini Pertamax naik karena subsidi kita sudah bengkak. Hari ini apalagi tadi rupiah harganya gini karena gini. Ya kami mengerti kondisinya, kami akan coba untuk berbenah kemudian hari. Terima kasih. Oke, muncul segmen itu. Ntar kalau buka tanya jawab, pertanyaannya apa coba? Terus UU Polri kenapa Pak disahkan secepat itu? Bingung lagi. Iya, ya kan? Iya. Karena gila gitu loh ini tuh. Ada yang bilang bensin naik untuk menutupi isu untuk menutupi pengesahan undang-undang Polri. Iya. Bego juga. Masa nutupinnya pakai kasus yang inget nggak SBY di demo segila apa? Waktu itu bensin naik cuma berapa? 2.000 dari 8.000 ke 10.000 nggak salah waktu itu Pertalite. 86 ya gitulah. Gitu. Jadi lu mau ngalihin isu mah artis selingkuh lu blow up itu pengalihan isu. Iya memang. Tapi bensin naik mah bukan pengalihan isu, gila. Tapi lu sepakat gak kalau sekarang RUU Polri jadi terasingkan isunya? Itu makanya. Iya, jadi maksudnya ya udah bingung. Ya fair to say kita harus bilang kacau. Tetap gini. Skema di mana Pertamax naik ini udah di planning dari jauh hari menurut gue. Ya pasti. Tapi akhirnya ya pemerintah berstrategi untuk ya udah keluarinnya hari ini. Gitu, keluarinnya hari tanggal segini gini. Dan lu tau gak gini? Kita ngerjain deadline. Kita bangun pagi hari, kita apa semua segala, kita selalu on time. Tapi pemerintah kenapa nggak bisa on time? Soal dia ngasih statement Pertamax naik. Itu malam-malam, Pak. Itu aja udah janggal banget menurut gue tuh. Tapi itu terjadi juga di zaman Jokowi kalau nggak salah. Kenaikan harga bensin tuh malam. Ya berarti emang janggal semua pemerintah. Janggal banget. Iya, jadi apa ya, maksud gue gini, kalau RUU Polri, justru menurut gue harusnya kebalik, Al. Gimana? Harusnya lu, kalau gue jadi pemerintah, gue berstrategi secara komunikasi publik ya. Gue keluarinnya Pertamax dulu. Oke. Karena kalau in rasio, dari 10.000 masyarakat Indonesia misalnya, yang akan resah ngomongin tentang Pertamax, itu 10.000-10.000-nya. Iya. Tapi ngomongin RUU Polri, mungkin cuma 2.000. Karena tidak terasa seolah-olah nggak kena langsung. Yes. Gitu kan. Dan ingat juga, dari 10.000 masyarakat Indonesia, yang concern ke lini aktivisme berapa orang? Iya. Mungkin hanya 3.000-nya. Oke. Jadi kalau gue jadi pemerintah, gue bakal berstrategi untuk, ya udah, gue keluarin dulu Pertamax, baru gue tutup pakai RUU Polri. Gitu. Tapi sayangnya gue ngerti di pemerintah, lu pada apa sih? Gak bisa berstrategi gitu. Enggak, karena gini, kan selalu, kalau kemarin isunya cuma satu. Misalkan ada isu apa, MBG, kacau. Oke. Tinggal dijawab pakai antek-antek asing. Oke. Ya kan? KDMP kemarin isunya nepotismenya gila-gilaan. Tinggal dijawab pakai antek-antek asing. Ini ada 3 isu sekaligus. Nggak bisa dia jawab semuanya pakai antek-antek asing. Iya. Udah kelabakan mereka ya. Tapi akhirnya kita jadi kebalik sekarang mikirnya. Apa? Kayak gue sekarang counter narasinya bukan cukup kemakan, tapi akhirnya gue cukup jadi banyak dapat info-info soal sebenarnya apa sih counter narasinya. Baik via buzzer atau memang via analytical gitu ya. Oke. Antek asing ini ya tadi gitu loh. Hadir untuk ya sengaja bikin negara kita lebih kacau. Yang dihadirkan oleh pemerintah? Enggak. Yang selalu diomongin sama Prabowo, antek asing yang dia musuhi ini tuh akhirnya emang beneran hadir di seluruh isu yang sekarang sedang terjadi. Untuk bikin negaranya lebih panas. Udah mah kita pusing, kacau, demonya bingung mau demo apa gitu kan. Emang dan di-funded lagi untuk apa? Untuk kita lebih kacau lagi. Berarti kalau misalnya secara umum lu mengafirmasi kalau apa yang dikatakan Prabowo tentang antek asing itu ada bener ya? Bisa jadi. Oke. Malah jadinya bisa jadi. Kalau dulu gue malah nggak percaya, ngerti nggak? Setelah akhirnya 3 isu ini semuanya naik, apalagi karena permainannya kurs dolar, mata uang. Iya. Itu kan iya. sangat-sangat langsung berhadapan dengan antek asing, literally antek asing. Global ya? Betul gitu. Yang gue nggak ngerti, gue pengen tahu coba history call WA-nya Prabowo udah teleponan sama Donald Trump belum sekarang gitu loh. Kan dia bestie banget kan sama Trump katanya. Iya. Benar. Itu. Nah, akhirnya tadi ya masuk ke rupiah lagi ya. Kenapa gini?
USD itu kan kenapa jadi currency global kan karena dia paling stabil ya kondisinya. Iya. Maksudnya secara perekonomian gitu. Ya monopoli juga tapi oke lah. Ya monopoli juga ya, tetap lah. Tapi to be honest, gue pesimis gitu loh ngomongin tentang rupiah tuh. Kenapa? Karena ini bacaan gue ya, spekulasi gue. Kita akan menemui krisis di sekitar 2-3 bulan lagi. Ngomongin tentang rupiah tuh makin lama makin anjlok menurut gue. Karena ini akan ada upaya-upaya dari antek asing untuk tetap melemahkan rupiah. Oke. Agar apa? Middle class itu akan makin tercekik. Gitu loh. Dan secara tidak langsung Prabowo juga mengamini itu. Dengan Pertamax naik kan Pertamax mostly middle class kan yang pakai kan. Jadi nanti dalam 3 bulan sampai 6 bulan ke depan, bacaan gue adalah middle class itu gak bakal ada. Kita bakal melewati suatu krisis ekonomi luar biasa, middle class dipaksa untuk jadi lower class. Lower class, nanti yang turun lagi udah hilang. Mereka benar-benar gak bisa hidup. Yang atas makin atas. Ini akhirnya jadi gap kelas sosial yang kelas ekonomi ya, yang sangat edan lah gitu loh. Jadi ya gue nggak tahu ya kalau misalnya kedepannya bakal sekeos apa secara di masyarakat umum, maksudnya aksi-aksinya kayak gimana. Cuman kemudian gue lihat ini bakal terjadi gitu lah. Tadi ada yang menarik ketika lu ngomong soal middle class akan menghilang. Itu udah dibikin analisanya di Twitter. Gue lupa mau siapa tapi seleb Twitter lah. Gue kira analisanya berbentuk kajian gitu. Enggak. Akan ada sambungannya dengan historical portofolio kita sebagai negara. Gini, dia bilang kuncinya negara akan hancur adalah ketika middle class menghilang. Jadi kalau lu bilang krisis, itu udah bukan krisis, negara kita hancur. Karena sebenarnya kalau tadi bilang kaya makin kaya, miskin makin miskin, itu kan kapitalisme secara sempurnanya begitu. Iya, benar, sepakat. Nah, balik lagi, tadi kan kita bilang soal fiskal dan moneter, gue jadi inget ternyata emang Menkyu, fiskal, BI moneter. Makanya sebutan 98 adalah krisis moneter. Iya, krispon. Makanya isunya adalah yang pengen gue tanya, sedekat apa kita ke ambang 98 sekarang? Oh iya. Karena gini, oke lah moneternya tidak separah 98. Tapi kan banyak isu-isu lain. Memang. Yang jadinya bisa jadi pemicu atau stimulus untuk mendorong terjadi kegilaan-kegilaan itu lagi. Jadi makin kisruh ya maksudku ya. Oke. Nah ini akhirnya masuk ke statement kemarin. Jadi teman-teman mahasiswa dari koalisi BEMSI ya waktu itu, mereka ngasih deadline ke pemerintah total 18 hari buat memperbaiki kurs kita, memperbaiki rupiah. Tapi dari pemerintah gak ada yang berani berstatement tentang hal itu. Especially dari fraksi Gerindra, mereka gak ada yang berstatement lah. Dan akhirnya banyak juga narasi-narasi dari mahasiswa untuk mendorong ada reformasi jilid 2. Secara pribadi, gue mempertanyakan reformasi ini sebenarnya akan seperti apa. Tapi secara umumnya, ngelihat kondisi hari ini, gue sepakat itu harus ada. Gitu. Dan kalau dari mahasiswa sudah ada gelombang ini, kan itu kan apa yang dikatain orang-orang. Kalau lu tidak mempercayai dan tidak mempelajari sejarah, maka akan terulang lagi kan. Iya. Gue yakin lah, sama lah kayak statement lu nih. Prabowo tuh udah banyak banget ngebaca buku sejarah. Tapi Prabowo melupakan sejarah Indonesia waktu zaman Soeharto gitu loh. Kalau Soeharto bisa diturunkan juga. Masalahnya adalah Prabowo tidak bisa menenangkan publik. Sehingga kalau ngomongin reformasi, menurut gue ini bisa jadi beneran terjadi. Karena dilemanya Prabowo itu sekarang, dia harus pilih ketenangan publik dengan cara meng-cancel program-program dia yang sudah dia janjikan menjadi program utama, atau ketenangan koalisinya yang dari awal sudah invest banyak di MBG dan koperasi. Menarik nih. Koalisinya tuh maksudnya Kim Plus itu ya? Iya, pokoknya Kim Plus ataupun orang-orang yang sekarang sudah berinvestasi di program utama presiden. Lu lihat gak kemarin? Ya ada investor MBG dapur mana datang Pak ke kantornya marah-marah sampai lempar-lempar apa gitu. Ini kan terhenti ya? Iya, gara-gara dananya nggak ada kan. Itu juga katanya ada isu lagi katanya ada isu lagi juga. Katanya ada spekulasi. Jadi sekarang banyak dapur bayangan. Jadi ada 1.400 dapur yang mati. Jadi sudah tidak beroperasi, tidak di-funded lagi. Tapi uangnya ternyata masih mengalir, tapi nggak tahu kemana. Diambil. Katanya. Gitu. Tapi ya ini mah masih kabar burung yang sangat burung mah. Iya. Jadi betul kan bingung. Kita jadi kayak loncat-loncat. Nasional, internasional. Iya, karena ini jujur aja ya guys ya. Ini podcast kita hari ini juga
kita nggak nyiapin secara detail kayak sebelum-sebelumnya, karena semakin banyaknya isu hari ini ya kita udah bahas aja karena banyak banget kan bahas. Dan tidak perlu di-detailing karena informasinya emang ada di mana-mana juga kok. Iya. Gitu loh. Ini lebih ke lu setuju nggak sama pendapat kita gitu aja ya? Iya, karena bener. orang juga udah pasti tahu. Apalagi soal bensin, bener lu nggak perlu ngerti politik, lu nggak harus jadi aktivis, lu ngerasain. Iya. Wah, lu lihat sekarang Pertalite ngantrinya. Wah, kacau Pak. Wah, Kacau, bener. gila ya. Kota-kota besar sih, nggak tahu tuh apalagi ini sampai ke daerah-daerah gue nggak tahu sih. Ya di Bandung mah kacau. Cuman akhirnya tadi, karena kita ngomongin Pertamax ya, kalau ngomongin bensin, yang tadi gue bilang middle class akhirnya terpaksa untuk turun, sebenarnya juga belum tentu valid ya, gitu, dengan konteks ya itu asumsi spekulasi memang. Tapi gue tanya nih, lu pada yang lagi nonton ini di media ataupun dimanapun ya, yang pakai Pertamax jujur sama gue, lu naik ke Pertamax Turbo atau malah turun ke Pertalite? Karena gue tim turun. Ya gue juga tim turun, jujur aja. Buset, beda 6.000 Pak. Mending ngantri atau enggak mending tengah malam ngisi bensinnya. Subuh. Ya saya pas sepi lah. Dan bahkan kemarin gue isi bensin, gue langsung full tankin langsung. Itu aja udah rame banget Pak, itu subuh-subuh jam 5. Iya. Jadi emang sekarang kalau ngomongin Pertalite, ini tuh bahkan dampaknya bakal lebih besar. Tadi yang gue bilang, kalau middle class akhirnya turunin standar hidupnya ke Pertalite, nanti mereka pakai ke Pertalite semua, Pertamax jadinya kosong, kan tetap subsidinya ke Pertalite kan makin banyak. Iya benar. Kebayang nggak sih? Benar. Jadi pemerintah tuh sekarang berupaya untuk membuat suatu strategi, tapi dia tidak memberikan ketenangan kalau nggak apa-apa kok, lu tetap pakai Pertamax gini lah. Karena sejauh ini dari sejarah adanya Pertalite premium bahkan dulu kan belum Pertalite dulu premium Pertalite Pertamax. Ya. Gapnya sangat jauh sekarang. Iya benar sih, benar. Dari Pertalite ke Pertamax tuh jauh banget sekarang kerasanya. Antar ini ya. Iya. Kalau dulu kan beda 10.000 sama 12.000. Tapi Pertamax menghemat waktu gitu kan, daripada country. Ya udahlah enggak apa beda 2.000. Kita mikirnya gitu. Sekarang beda 6.000 lumayan, Pak. Ngisi 30.000 cuman 1 liter sekian, kan nyampe 2 liter kan jadi. Iya. Bener. Gue sepakat sama itu. Gitu loh, gitu. Jadi dulu tuh orang ke Pertamax buat beli waktu. Betul. Lu buru-buru apa? Isi bensin Pertamax aja udah cepet. Sekarang mending telat dah. Iya, bener. Itu mending. Dan kalau ngomongin bensin, itu juga masalah struktural yang lain. Soal gagalnya kita mengontrol volume kendaraan. Oh iya, gue sepakat. Kita terlalu banyak kendaraan ya, kendaraan bermotor ya. Gitu. Mau mobil mau motor sama aja lah gitu ya. Ini bukan soal akhirnya menyalahkan lapangan pekerjaan kayak ojek online dan lain-lain. Iya. Tapi ini benar-benar literally kesalahan struktural yang sudah terjadi sepanjang sejarah Indonesia. Oke. Nah ini karena ngomongin Singapura ya, gue akhirnya kemarin coba cross check kenapa Singapura tuh memang secara kepadatan penduduk kan beda jauh ya sama kita. Tapi kendaraan bermotor mereka, kenapa itu gak sekeos itu? Karena mereka tuh punya satu license di mana kendaraan bermotor lu itu maksimal tuh 10 tahun. Oh umurnya? Jadi kalau misalnya nih motor NMAX lu ya, kalau udah 10 tahun ya dihancurin itu tuh, atau enggak biasanya katanya, gue kata ini ilegal atau ilegal ya, dikasih ke Batam. Oh, ya ilegal kalau Batam. Iya, mungkin ya bahasanya mungkin ilegal. Bukan ilegal, gak ada cukainya. Ilegal sih. Jadi dikasih ke sana ya. Kasarnya Indonesia di bagian sana mungkin akhirnya nerimanya yang bekas-bekasan sana gitu. Iya, utang-utang beli dari Singapura. Iyalah jelas. Kayak langsung soalnya paling tahu referensi Singapura gimana. Kagak gini. Maksudnya sumpah, kemarin gue turun airport tuh gue udah kayak ini banget ya. Enggak, serius. Tapi gue kemarin turun airport bener-bener gue amazed sama fasilitas publik yang di-provide sama pemerintahnya. Seakan-akan gue ngerasa mereka purely care sama kita tuh. Contoh, priority seat, itu mereka beneran melihat itu jadi suatu hal yang penting. Contoh, kalau di kita, priority seat di Damri deh. Lu naik Damrinya aja gimana? Iya. Kan kalau di sana beda ya gitu. Pun kalau di kita ada yang bagus haltenya, jadi ada buat naik busnya. Kalau di kita susah, Pak. Iya, transportasi umum mah masalah Bandung kita udah pernah bahas kan soal Iya. Itu mah kayaknya dari isu skala yang terjadi kejauhan. Itu minor lah. Gitu, iya. Kalau mau ngomong Singapura, mending kita bahas soal perselisihan kita, persaingan kita soal tadi aja bisnis ekonominya, pasarnya. Oh iya. Saing-saingan begitu. Cuman ini tadi, gue tadi baru bahas sejarah Indonesia, kita langsung ke Singapura, langsung kemana. Daripada pemikiran kita tidak terstruktur, apa mending kita sekarang tanya AI, atau lu masih ada mau dibahas apa? Belum beres. RUU Polri belum kita bahas. Oh iya. Nah, gini. Yang
Kita point out dulu, apa poin-poin yang sangat diberatkan, akhirnya keberatan ke publik apa aja coba? Oke gini, kalau RUU Polri, ini tuh yang jadi masalahnya adalah pertama meaningful participation-nya dalam prosedural pengesahan RUU Polri. Jadi tidak partisipatif lah pembentukan undang-undang ini. Oke, lu dalam proses isi? Belum. Bahkan dalam prosesnya dulu. Okay. Dalam prosesnya aja, RUU Polri itu gak masuk prolegnas. Oke. Jadi lu sebelum mau mengesahkan undang-undang harus masuk prolegnas dulu. Itu gak masuk, yang masuk tuh KUHP gitu-gitu. Jadi seakan-akan ini pure dipaksakan dalam prosesnya aja. Oke. Itu pertama. Jadi ada dua lah dalam proses meaningful participation sama prolegnas. Nah, dalam isinya sekarang itu kepolisian itu punya wewenang lebih dalam jabatan-jabatan sipil. Ya. Jadi ya kasarnya tanpa harus pensiun atau mengundurkan diri di kepolisian. Jadi lu polisi aktif lu boleh nempatin posisi di sipil, gitu. Itu pertama. Yang kedua, masa pensiunnya jadi lebih panjang, gitu. Kalau masa pensiun lebih panjang, berarti kan uang yang dikeluarkan negara untuk membayar mereka kan akan makin banyak, gitu ya. Kurang lebih sama nggak sih kayak RUU TNI ya? Benar. Jadi kasarnya gue ngelihatnya ini tuh kayak saling janji-janjian aja. Ya udah seimbangan. Nanti TNI gue nyusul deh, gitu. Polri juga bisa dong gini-gini. Jadi ya kalau ngomongin RUU Polri, kekhawatiran besar kita apa? Kalau kepolisian dan TNI ya, dua-duanya lah ini bahasanya, gue fair. Kalau kepolisian dan TNI masuk ke jabatan sipilnya terlalu banyak, sekarang gue tanya, kita ini mau gawe apa, Pak? Itu tuh direspon oleh publik dengan sangat cermat. Sekarang konten bercandaan kita kan bercandain bensin, bercandain apa. Tapi kalau soal Polri, yang dibercandainya adalah kontennya gini, ternyata yang dijanjikan 19 juta lapangan kerja bukan kita, tapi TNI dan Polri. Oh iya, gitu kan. Banyak tuh, udah banyak publik yang paham akan hal itu. Gitu. Benar. Nah, kalau bensin, ini yang lucu soal pasangan, cowok-cewek kayak antar jemput. Terus kayak ceweknya bilang, makasih ya udah mau antar jemput. Kata cowoknya, kenapa nggak makasih? Itu kan bare minimum, kan sering lah ya ribut soal bare minimum. Indeks ekonomi itu bukan bare minimum, katanya. Gila, gue bayar bensin pulang pergi jauh katanya. Jadi gue respect sama lu masih mau antar jemput gue. Jadi berarti pesannya buat lu pada yang sekarang diantar jemput sama pasangan, lu lebih respect Pak. Kalau dia pakai Pertamax, kalau pakai Pertalite masih bare minimum lah. Enggak lah, ngantri ya, tetep aja effort. Iya, bayar waktunya capek, ya. Capek. Gitu. Berarti kalau janjian jam 3, setengah 2 udah di pom. Karena kan di pomnya ngantri lama. Iya sih, bisa setengah jam lebih ya. Iya, gitu loh. Tapi jadinya gini ya, kalau misalnya kita sum up ya, sebelum kita masuk ke VAI, lu bisa nggak connecting the dots antara tadi rupiah, pertama sama RUU Polri, ke masyarakatnya gimana? Jadi gue lagi yang dikurang. Gila, kadang susah sama gue ya. Jadi jempol deh. Gini. Semuanya dimulai dari kesewenang-wenangan pemerintah. Oke. Kesewenang-wenangan dalam artian apa? Membuat kebijakan, merancang program, dan berstatement ke publik. Oke. Statement publik apa? Antek-antek asing. Bola liar itu sekarang lagi di mana-mana. Benar. Dan statement publik dan statement pemerintah dari bagian eksekutif itu tuh bikin bola panasnya di kalian terus. Oke. Padahal Polri kan yang ngesahin siapa? Legislatif, DPR. Iya. Tapi mana? Nggak disalahin. Prabowo yang disalahin tetap. Gitu. Itu komunikasi. Program yang populis yang jadi program utama EBG dan Kopdes udah mah nggak bener, korup, gitu kan, sangat menghiraukan semua kegagalan, sampai akhirnya apa? Tadi pasar goyang, bisnis saham-saham kayak gimana, bahkan EBG-nya sendiri pun konflik internal, ya kan, gitu. Tadi apalagi gue ngomong apa ya tadi? RUU Polri, program, komunikasi, kebijakan. Nah, kebijakan, prosesnya kayak gimana? Dari awal seskap Teddy sampai sekarang undang-undang Polri rata-rata cacat hukum. Iya. Gitu kan. Nah, coba argumen gua kita buktikan dari VAI nanti. Oke, mantap. Oke, langsung masuk ke sesi terakhir seperti biasa. Review AI. Karena masyarakat sudah pusing. Kita ajak komputer juga untuk ikut pusing. Oke. Biar pusing bareng. Iya. Coba langsung aja Sam, lu mau nanya apa? Dengan tadi tembak kita sekitar Polri, undang-undangnya, terus dolar, kenaikan rupiah, dan bensin. Kita nanya kepolisian aja ya? Karena konteksnya hari ini kita ngomongin lapangan pekerjaan. Ya. Oke. Ini gue tanya ya. Bukan kalau sih bahasanya. Gini, menurut kamu,
Apakah kepolisian Indonesia itu saking gabut pekerjaannya, sampai jadi harus itu ya. Sampai harus ngambil lapangan pekerjaan sipil. Oke, kita tanya bos. Ini sih tapi bener, maksudnya akan ada seskap lainnya, akan ada teddy lainnya yang datang dari kepolisian. Bener. Dengan jabatan dengan pengesahan ini. Oh iya, berarti kalau di struktur pemerintahan sekarang, Menko, Menteri atau apapun itu nggak ada militer ya? Belum. Militer nggak tahu deh. Luhut udah pernah deh. Sugiono. Oh iya benar. Nah, bode. Itu pertanyaan yang cukup bernuansa dan jawabannya tergantung konteks yang dimaksud dengan mengambil lapangan pekerjaan sipil. Kalau yang dimaksud polisi menjalankan tugas-tugas secara tradisional dianggap urusan masyarakat sipil, ya dia nggak ngasih jawaban jelas nih. Dia belum tahu ini kali undang-undang, konteks pengesahan undang-undang. Iya kali ya. Tapi apalah, biarin lah. Kita. Kalau yang dimaksud adalah polisi menjalankan tugas-tugas yang secara tradisional dianggap urusan masyarakat sipil, misalnya mengatur kegiatan tertentu terlibat administrasi, pengawasan usaha dan sebagainya, itu memang sering muncul dalam diskusi publik. Sebagian pengamat berpendapat bahwa kepolisian sebaiknya fokus pada fungsi inti seperti penegakan hukum, investigasi kriminal, keamanan publik, dan lalu lintas. Sementara urusan lain diserahkan kepada instansi sipil yang lebih relevan. Oke. Namun menyimpulkan bahwa hal itu terjadi karena polisi gabut atau kurangnya pekerjaan biasanya tidak sesuai dengan kenyataan. Indonesia memiliki tantangan yang cukup besar dalam penanganan kejahatan, keamanan lalu lintas, konflik sosial, bencana, kejahatan cyber, dan lain-lain. Secara umum, beban kerja kepolisian tidak bisa dikatakan ringan. Berarti memang bukan gabut, tapi bukan gaji buta. Dia buta sama pekerjaannya sendiri. Iya. Iya, jadi dia ibarat apa ya? Mager aja ngerjain hari-harian dia. Ibaratnya sama kayak NU dan Muhammadiyah yang ngurusin tambang. Friendly fire, kan gue juga Islam. Iya, untung bukan gue ngomong, kalau ngomong abis gue. Nggak, memang bener. Itu contoh kegabutan ormas-ormas Islam. Ngapain lu memang ngurusin tambang, kocak, aneh banget. Saya tidak berani berkomentar. Saya diam aja. Urusan agama saya diam. Lanjut lah. Udah ya, kurang seru ya. Kita ganti aja, jangan Polri Batik. Apa sekarang? Bensin aja. Gampang ya soalnya. Yang soalnya terasa pasti ke publik. Oke. Kayaknya harus dikasih konteks dikit. Karena Pertamax baru naik harganya. Kalau kamu jadi middle class di Indonesia, mendingan ngantri Pertalite berjam-jam atau beli Pertamax tapi dengan harga semahal itu. Semahal itu. Mau dikasih tahu 6.000-nya nggak usah bedanya. Kayaknya lebih nggak sih? Ada kayak 6.000 sekian. Nggak usah lah. Nggak usah. Oke. Kita tanya ya. Kalau saya membayangkan diri jadi kelas menengah di Indonesia, saya akan menghitung nilai waktu dan selisih biaya, bukan hanya melihat harga per liter. Misalnya, Pertalite lebih murah tapi harus antre 1-2 jam. Pertamax lebih mahal tetapi bisa langsung isi. Kalau selisih biaya sekali isi penuh hanya puluhan ribu rupiah, sementara saya kehilangan 1-2 jam waktu, maka saya cenderung memilih Pertamax. Oke. Bagi banyak pekerja kelas menengah, waktu luang dan waktu produktif seringkali lebih berharga daripada penghematan tersebut. Sebaliknya, kalau penghasilan terbatas, kendaraan digunakan setiap hari, antrean tidak terlalu lama, maka Pertalite bisa jadi pilihan yang rasional. Jadi menurut saya bukan soal mana yang benar, melainkan trade-off. Jika uang lebih langka daripada waktu, pilih Pertalite. Jika waktu lebih berharga daripada selisih biaya BBM, pilih Pertamax. Ya dia nggak ngasih tahu dia mau pilih yang mana. Dia melupakan rumus perbedaan gapnya. Kalau dulu kan cuma beda 2.000. Oh iya. Oke, beli waktu 2.000 nggak apa-apa. 2.000 mah PS2 sejam kan, ya PS2 sejam 2.000. Kok perbandingan sama PS? Dulu kelihatan banget tuh bocah warnet ya. Kita SD PS2 sejam 2.000. Iya sih. Ya dengan semua inilah bensin dan lain-lain. Inilah jawaban AI kurang memuaskan hari ini. Dia kurang lah pokoknya. Kayaknya AI diblokir sama Prabowo. Atau enggak bisa jadi apakah AI adalah antek asing? Wow.